Kali ini gue akan membahas kelanjutan dari alur cerita film pertamanya, yaitu Bahubali, The Conclusion. Film ini termasuk film perang termahal yang pernah dibuat. Dengan anggaran 1,5 triliun. Langsung aja kita putar intronya. Pada scenes awal, kita masih diperlihatkan kilas balik. Dan di sini diadakanlah sebuah perayaan di Kerajaan Mahesmati. Perayaan ini dilakukan untuk penobatan seorang raja baru di Kerajaan Mahesmati, yaitu Al-Mahendra Bahubali. Dalam perayaan ini juga dihadiri oleh Shivagami, yaitu ratu dari kerajaan itu. Singkat waktu, para rakyat pun tiba-tiba berlarian karena ada gajah-gajah yang mengamuk di sana. Lantas dengan cepat, Al-Mahendra Bahubali pun mampu menjinakkan gajah yang kita ketahui di awal film pertamanya. Kalau emang Al-Mahendra Bahubali memang sangatlah kuat dan bijaksana. Dan hal itulah yang membuat Ratu Shivagami Al-Mahendra Bahubali. Meskipun dia bukanlah anak kandungnya. Tapi anak kandung dari Shivagami sendiri yang bernama Baladewa justru dijadikan panglima di kerajaan itu. Dan hal inilah yang membuat suaminya yang bernama Bijay Deva merasa marah, dan dia pun ingin melakukan segala cara agar Baladewa bisa menjadi seorang raja. Meskipun itu harus membunuh Shivagami. Di saat penobatan, Shivagami ingin kalau Al-Mahendra Bahubali melakukan sebuah perjalanan untuk melihat kondisi rakyat kerajaan Mahesmati serta masalah internal dari kerajaan itu sendiri. Dalam perjalanannya, Shivagami memerintahkan seorang prajurit yang bernama Katapa untuk menemani Al-Mahendra Bahubali. Rasa sakit yang kuberikan padamu. Singkat waktu, dalam perjalanannya, mereka mengunjungi sebuah desa yang sedang diserang oleh rombongan. Namun datanglah beberapa pasukan untuk melawan rombongan perampok itu. Lantas Al-Mahendra Bahubali dan Katapa pun diam-diam menyerang rombongan perampok itu. Lalu ternyata wanita pemimpin pasukan itu bernama Putri Devasena dari kerajaan Kuntala. Dan di sini Al-Mahendra Bahubali bersama Katapa menyamar menjadi seorang rakyat biasa untuk meminta Devasena yang ditemani oleh pamannya yang bernama Kumarvarma untuk mengajarkan mereka berdua agar dapat bertarung seperti mereka. Melihat postur tubuh Al-Mahendra yang besar dan kuat, maka diajaklah mereka ke istana Kuntala. Singkat waktu, sesampai mereka di kerajaan Kuntala, Al-Mahendra Bahubali dan Katapa berpura-pura belajar kepada Kumara di hadapan Devasena dan lainnya. Kumara berupaya untuk mengajarkan mereka bermain pedang. Dan luar biasanya, Al-Mahendra Bahubali berhasil membelah sebuah batang kayu yang sangat besar. Lantas hal ini membuat Devasena curiga kepada Al-Mahendra, sebab tidak mungkin kalau mampu Kumara membelah batang kayu itu dalam sekali gibas. Singkat waktu, Devasena pun mengajak Kumara dan Al-Mahendra berburu babi bertarung. Di sini Al-Mahendra Bahubali yang berada dalam satu kereta dengan Kumara. Dia pun membantu Kumara memenangkan pertarungan dengan panah tanpa sepengetahuan Devasena agar dia tidak menaruh curiga kepada Al-Mahendra. Namun di sini Devasena tetap menaruh curiga kepada Al-Mahendra dengan melihat telapak tangannya yang menandakan kalau dia adalah seorang petarung. Lantas Al-Mahendra Bahubali pun berdalih kalau ini disebabkan oleh ibunya yang sering mengajak dirinya berladang. Lalu Devasena pun menguji Al-Mahendra untuk diadu dengan seekor sapi. Ya jelas aja lur. Al-Mahendra pun kalah dalam pertarungan itu. Lantas di sini Devasena pun percaya kalau Al-Mahendra Bahubali hanyalah singkat waktu. Mereka pun kembali ke kerajaan Kuntala. Dan seperti biasa dalam film ini, disinilah benih-benih cinta tumbuh antara Al-Mahendra Bahubali dan Devasena. Belang. Di sisi lain, di dalam kerajaan Mahesmati, seorang mata-mata melapor kepada Baladewa kalau saat ini Al-Mahendra Bahubali sedang menyamar menjadi orang biasa di kerajaan Kuntala yang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Devasena. Lantas di saat mata-mata itu menunjukkan poster Devasena, Baladewa pun langsung jatuh hati dan berpikir untuk memanfaatkan hubungan tersebut agar menjatuhkan Al-Mahendra Bahubali.
Lantas singkat waktu, Baladewa pun menemui ibunya, yaitu Ratu Shivagami. Dan dia pun berkata kalau dia ingin melamar Putri Devasena. Di sini Ratu Shivagami tidak mengetahui kalau Almahendra Bahubali sedang berada di kerajaan. Dikarenakan hal itulah, Shivagami pun setuju untuk mencalonkan Baladewa dengan Devasena. Dan kelak dia ingin menurunkan tahta Ratu Kerajaan Mahesmati kepada Devasena. Singkat waktu, dikirimkanlah seorang utusan dari kerajaan Mahesmati untuk melamar Putri Devasena. Almahendra Bahubali yang melihat hal itu pun merasa senang dong, karena dia berpikir kalau utusan itu datang untuk mencalonkan dirinya dengan Devasena. Namun di sini Devasena menolak lamaran itu. Lalu Ratu Shivagami pun merasa marah dengan penolakan itu dan berencana untuk menghancurkan kerajaan Kuntala. Lantas di sini, Almahendra Bahubali merasa sedih dengan penolakan itu. Tetapi dia juga merasa senang. Karena dengan penolakan itu, berarti Devasena belum sadar kalau Almahendra Bahubali adalah seorang pangeran dari kerajaan Mahesmati. Dan di saat itu pula, Almahendra Bahubali tersadar kalau dengan penolakan kerajaan itu, Mahesmati pasti akan menyerang kerajaan Kuntala. Lantas benar saja, pada malam harinya, pasukan kerajaan Mahesmati pun datang untuk menyerang kerajaan. Lalu dengan sekuat tenaga dan semangat empat-lima Almahendra Bahubali berusaha menyerang pasukan dari kerajaannya sendiri. Dan di saat itu pula, seisi kerajaan Kuntala melihat Almahendra Bahubali dengan kekuatan yang sangat luar biasa melawan pasukan kerajaan Mahesmati. Dan dari sinilah mulai terbongkar penyamaran Almahendra yang sebelumnya berpura-pura seperti orang bodoh. Ah, baiklah. Resah-resah tuk resang. Di saat semua pasukan sudah mulai berhasil dibuat go, mereka pun berterima kasih kepada Almahendra. Dan mereka pun penasaran dengan siapa sosok sebenarnya dari Almahendra Bahubali. Namun sebelum menjelaskan, tiba-tiba datanglah seekor burung yang membawa sepucuk surat dari Ratu Shiv Agam yang berisi agar Almahendra Bahubali menangkap Putri Devasena sebagai tawanan. Mendengar hal itu, Putri Devasena pun marah kepada Almahendra karena mengetahui isi surat tersebut adalah perintah untuk menawan dirinya. Lantas Putri Devasena pun menampar sebuah obor ke tubuh Almahendra. Sehingga dengan terbakarnya baju Almahendra membuat baju zirah yang dikenakan di dalam tubuh Almahendra yang menandakan kalau dia adalah seorang dari kerajaan. Di sini Katapa yang dari tadi hanya Ave. Dia pun mulai menjelaskan siapa sebenarnya Almahendra Bahubali. Lantas dengan penjelasan Katapa, semua pasukan pun kaget dan mulai tunduk dengan hormat. Di sini Almahendra yang mencintai Putri Devasena. Dia pun mengajaknya untuk menuju ke kerajaan Mahesmati agar dinikahi oleh Almahendra. Lantas di sini Devasena mau menemani Almahendra untuk menemui Ratu Shivagami. Singkat waktu, Almahendra Bahubali menjelaskan kepada Ratu Shivagami kalau dia ingin menikahi Devasena. Hal ini pun membuat Shivagami terkejut karena sepengetahuannya Baladewa Lai yang ingin menikahi Devasena. Lantas di sini kelicikan Baladewa dan ayahnya berhasil untuk mempengaruhi Ratu Shivagami. Lalu di sini Almahendra Bahubali pun diberi dua pilihan. Yang pertama, dia ingin tetap menikahi Devasena. Atau yang kedua, dia ingin melepaskan tahtanya kepada Baladewa. Membingung juga nih. Tapi tenang aja gue. Dikarenakan ada pepatah yang mengatakan kalau cinta itu bisa membuat orang menjadi bodoh. Almahendra Bahubali pun memilih untuk menikahi Devasena. Dan secara otomatis Baladewa yang akan dinobatkan sebagai raja baru di kerajaan Mahesmati. Kata kasih sayang. Singkat waktu di hari penobatan raja yang baru, yaitu Baladewa. Di sini para rakyat kerajaan tidak suka dengan penobatan dan ini. Mereka pun serontak meneriakkan nama Almahendra Bahubali. Hingga saking kerasnya membuat tanah di sekitar itu bergetar. Berwaktu-waktu telah berlalu. Di sini Almahendra Bahubali
telah merayakan pernikahan dengan Putri Devasena. Lantas dari pernikahan itu Devasena pun mengandung seorang anak. Semua orang yang berada di sana pun mengucapkan selamat kepada Almahendra dan Devasena. Namun suasana menjadi berubah ketika Baladewa dan ayahnya pun datang. Di sini Baladewa berkata kalau kehadirannya ke sini untuk memberikan hadiah spesial atas kehamilan Devasena. Dan hadiah SPSEL itu adalah dikopotnya gelar Almahendra Bahubali sebagai Panglima dan akan digantikan oleh Setopati. Semua orang yang ada di sana pun terkejut dengan keputusan Baladewa, termasuk Ratu Shivagami. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan saat ini Baladewa adalah seorang raja dari Mahasmati. Di dalam kerajaan, Devasena dilecehkan oleh seorang pengawal kerajaan. Lalu dia pun melakukan perlawanan. Dikarenakan hal itulah Devasena pun dirantai tangannya dan dihakimi oleh Raja Baladewa. Di sini Almahendra Bahubali yang melihat hal itu. Dia pun langsung memenggal kepala pengawal kerajaan itu di depan semua orang. आने का समय हो गया था तो मैंने उनसे इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं। Hal itu Ratu Shivagami yang telah dipengaruhi oleh kelicikan Baladewa. Dia pun marah dengan apa yang dilakukan oleh Almahendra. Lantas dia pun ingin menghukum mati Almahendra. Namun dikarenakan sudah banyak kebaikan yang dilakukan oleh Almahendra di kerajaan Mahasmati, Almahendra pun dibiarkan hidup namun dia harus diusir dari kerajaan dan menjadi rakyat biasa. Lantas Almahendra Bahubali pun menerima keputusan itu dengan lapang dada. Dan saat ini Almahendra bersama Devasena pun hidup berdampingan dengan rakyat biasa. Di sini mereka sangat dihargai karena banyak melakukan. Waktu telah berlalu. Meskipun begitu di sini kebencian Baladewa dan ayahnya. Mungkin kematian Almahendra lah yang menjadi penghapus dari kebencian mereka. Lantas Baladewa dan ayahnya kemudian menjebak Kumara, yaitu paman dari Devasena yang akan mereka tipu. Rencana mereka di sini adalah seolah-olah Kumar akan melakukan pembunuhan kepada sang raja atas perintah dari Almahendra Bahubali. Dengan adanya hal ini pun membuat Ratu Shivagami marah. Lantas dia pun memerintahkan Katapa untuk membunuh Almahendra. Namun jelas aja dong, dikarenakan sejak kecil yang mendidik dan merawat Almahendra Bahubali adalah dirinya. Mendengar hal itu, Katapa pun dihukum oleh Raja Baladewa. Di sini Almahendra yang mendengar penghukuman Katapa. Dia pun datang untuk menyelamatkan Katapa. Lantas Katapa pun memerintahkan Almahendra Bahubali untuk pergi. Namun dia menolaknya. Lantas secara tiba-tiba Katapa menusuk Almahendra Bahubali dari belakang. Tetapi hal ini dia lakukan atas ikatan janjinya kepada sang ratu yang tidak bisa dia langgar. Di saat sedang sekarat, Almahendra meminta kepada Katapa untuk menjaga ibunya, yaitu Ratu Shivagami. Lantas Almahendra yang telah lemah pun dihabisi oleh Raja Baladewa dan terbunuh. Singkat waktu, Katapa pun kembali ke kerajaan Mahasmati dan menjelaskan perbuatannya kepada sang ratu bahwa Almahendra Bahubali telah tewas. Dan Katapa menjelaskan kalau semua ini hanya siasat licik dari Raja Baladewa untuk mempengaruhi sang ratu agar mampu membunuh Almahendra. Mendengar cerita dari Katapa, Ratu Shivagami pun tersadar dan bersedih, mengingat kalau Almahendra Bahubali yang telah dia susui dan dia rawat sejak kecil, bahkan sudah dia anggap sebagai anak sendiri. Apalagi di saat kematiannya, Almahendra Bahubali tidak mengingat anak dan istrinya. Dia hanya menitipkan pesan kepada Katapa untuk menjaga ibunya, yaitu Ratu Shivagami. Lantas tiba-tiba, Devasena pun datang sambil menggendong anaknya untuk menanyakan kabar dari suaminya. Namun datanglah Baladewa dan Bijay, Deva yang ingin membunuh bayi itu. Di sisi lain, terlihat kalau di luar sana ada para rakyat yang sudah berkumpul
dan ingin memastikan kabar kematian dari Mahendra Bahubali. Ratu Shivagami pun merasa bersalah Devasena dan dia pun meminta maaf. Lalu dia pun meminta Devasena untuk memberikan izin agar dia bisa menggendong bayi itu. Keadaan di luar Ratu Shivagami pun menuju ke arah luar sambil menggendong bayi itu dan berkata, jikalau saat ini bayi ini bernama Mahendra Bahubali dan dialah yang akan menjadi raja di kerajaan Mahesmati. Oh ya guys, agar tidak keliru, gue jelasin ya, nama bayi ini adalah Mahendra Bahubali, sedangkan ayahnya bernama Al Mahendra Bahubali. Udah jelaskan, jadi jangan sampai keliru ya. Oke, next. Raja Baladewa yang mendengar hal itu pun marah dan ingin membunuh Ratu Shivagami dan bayi itu. Di saat sedang dikejar, Ratu Shivagami pun lari melalui tembok dengan menggendong bayi itu. Namun ketika sudah berada di luar, Raja Baladewa pun memanah tubuh Shivagami hingga membuat dirinya tercebur ke dalam sungai. Lantas disinilah benang merah dari adegan di film saat ini. Dan film pertamanya yang udah pernah gue ceritakan. Di mana dalam film sebelumnya, sang ratu berjalan dengan menggendong seorang bayi. Lantas dia pun tenggelam di sungai untuk menyelamatkan bayi itu. Sementara di dalam kerajaan, Devasena pun dirantai dan disandera selama 25 tahun oleh Baladewa. Oke, cerita kembali ke alur saat ini. Diperlihatkan Mahendra Bahubali atau Bahubali. Dia pun tersadar jikalau Ratu Devasena dari kerajaan Kuntala adalah ibu kandungnya. Lantas saat ini dia pun berada di tengah-tengah pasukan pemberontak yang penyerangan di kerajaan Mahesmati untuk menggulingkan tahta Raja Baladewa. Lantas Bahubali dan pasukannya pun bergegas untuk melakukan penyerangan atas balas dendam dengan Raja Baladewa. Dan di sini peperangan sengit pun terjadi. Kamu tetapi Devasena kembali berhasil ditangkap dan dibawa ke kerajaan. Di sini Bahubali berusaha mengejarnya, namun dia gagal karena pintu gerbang kerajaan telah ditutup. Ini dia. Akhirnya seperti game dia pun melontarkan pasukannya dengan batang pohon agar bisa masuk ke dalam kerajaan untuk membukakan gerbang itu. Singkat waktu gerbang pun berhasil dibuka dan peperangan pun kembali terjadi. Semua buat semut. Dari peperangan itu, Devasena berhasil diselamatkan. Lantas Bahubali pun memerintahkan Devasena untuk melakukan ritual mengelilingi kerajaan dengan membawa sebuah obor api agar Raja Baladewa bisa dibakar hidup-hidup. Sementara itu di sisi lain Bahubali bertarung habis-habisan dengan Raja Baladewa. Dan di sini rantai yang digunakan untuk mengikat Devasena selama 25 tahun pun digunakan untuk melawan Raja Baladewa. Lalu dari pertarungan itu, Bahubali pun mampu melemparkan Baladewa ke tempat eksekusi. Dan saat itu pula, Devasena pun melemparkan api ke tempat eksekusi pembakaran. Lantas Raja Baladewa yang kejam itu pun dibakar hidup-hidup. Dan singkat cerita, Bahubali pun dinobatkan sebagai raja baru dari kerajaan Mahesmati dan film pun berakhir.